Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa menimba ilmu dan semangat menuntut ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini juga saya Anissa Rahyunur Kolbi sebagai moderator akan mengatur jalannya presentasi kelompok 5 strategi belajar mengajar tentang pengelolaan kelas. Materi yang pertama yaitu apa itu pengelolaan kelas akan disampaikan oleh Intan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pengertian pengelolaan kelas. Menurut Made Pidarta, pengelolaan kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Ini berarti pendidik bertugas menciptakan, memperbaiki, dan memelihara sistem atau organisasi kelas, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan kemampuannya, bakatnya, dan energinya pada tugas-tugas individual. Adapun menurut Raka Joni, pengelolaan kelas adalah segala kegiatan guru di kelas yang menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses belajar. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, perilaku anak atau peserta didik itu tidak akan sama. Misalkan, hari ini peserta didik dapat belajar dengan baik dan tenang, tapi kemungkinan di hari esok anak tersebut tidak mendapatkan kenyamanan, ketenangan, dan belajar yang baik. Nah, gitu. Jadi pengelolaan kelas dapat disimpulkan adalah upaya untuk memberdayagunakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat khususnya bagi Intan, umumnya bagi yang menyimak. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pengaturan alat pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, di alat-alat pembelajaran di kelas yang harus diatur oleh pendidik adalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa. 1. Perpustakaan kelas. Setiap sekolah harus memiliki perpustakaan di setiap kelas. Pengaturannya bersama-sama oleh peserta didik. Jadi di suatu kelas tuh jadi harus punya perpustakaan gitu, kayak di pojok baca, seperti pojok baca atau perpustakaan mini, perpustakaan dekat dengan taman. Jadi anak-anak ketika ada waktu luang, mereka biasanya ada anak yang aktif bermain, ada yang anak lebih memilih diam di kelas. Jadi anak-anak yang diam di kelas bisa diarahkan, yuk kita baca buku aja gitu. Jadi lebih bermanfaat waktunya, lebih efektif. Terus peraturannya tuh dibuat sama-sama dengan peserta didik gitu, teman-teman. Jadi peraturan dibuat sama-sama, konsekuensinya juga dibuat sama-sama. Jadi ketika ada yang melanggar, sudah tahu konsekuensinya apa. Selanjutnya, ada alat-alat peraga media pembelajaran. Alat peraga atau media pembelajaran semestinya diletakkan di kelas agar mudah dalam penggunaannya. Betul sekali teman-teman. Jadi ketika misalkan pembelajaran IPA nih, harus ada alat peraga bola, contohnya bola tentang gravitasi bumi, atau alat media lainnya seperti pelajaran olahraga, kastil, bola kastil, bola-bolaan seperti itu. Jadi
semestinya alat peraga ini atau medianya itu ada di kelas agar mudah ketika sekarang nih pelajaran olahraga, ini alat peraganya sudah ada. Atau enggak misalkan media pembelajaran seperti misalkan Infocus. Jadi Infocus itu disimpan di kelas, jadi setiap kelas punya. Jadi ketika pas pembelajaran mengharuskan pakai Infocus, si alat peraganya tuh udah ada di kelas gitu teman-teman. Terus ada yang ketiga yaitu papan tulis, spidol dan lainnya. 1. Ukuran disesuaikan, warnanya harus kontras, penempatannya memperlihatkan, estetika dan terjangkau oleh peserta didik. Papan tulis, spidol, ini perlengkapan kelas ya. Ukurannya harus disesuaikan. Kenapa ukurannya harus disesuaikan? Misalkan anak-anaknya hanya 5 orang, berarti si papan tulisnya disesuaikan yang ukuran sedang saja. Atau misalkan muridnya banyak, kita sesuaikan saja tidak pakai papan tulis tapi pakai layar proyektor gitu, pakai LCD proyektor gitu. Warnanya harus kontras. Kenapa harus kontras? Biasanya anak-anak akan jenuh bila suasana kelasnya itu agak gelap, atau misalkan si warna cat tembok di kelasnya itu warna yang gelap-gelap, jadi anak-anak tuh jadi moodnya tuh kurang. Soalnya kerasa sama saya pernah memiliki kelas yang warnanya itu pink, tapi pinknya tua sekali dengan abu tua, dan merasa suntuk, belajar suntuk, pokoknya suntuk. Kemudian kami pindah kelas, tidak merubah kan, karena pindah kelas si kelasnya itu jadi warna putih, kontras gitu warnanya. Kami jadi biasa lagi gitu, moodnya tidak gampang lemes, akan ngantuk gitu. Emang pasti ada ngantuk, cuman ketika suasana belajarnya mendukung, moodnya juga akan bertambah, seperti itu teman-teman. Terus penempatannya memperlihatkan. Maksud penempatan memperlihatkannya itu, misalkan si papan tulisnya tuh anak-anak nih kalau di bawah misalkan nggak kelihatan, jadi kita simpan di atas. Atau misalkan LCD proyektor kayaknya nggak efektif deh kalau di bawah, kita simpan di atas gitu, digantung gitu, kayak gitu. Terus estetika dan terjangkau oleh peserta didik. Jadi si alat-alat ini tuh harus bisa terjangkau oleh peserta didik dan gurunya. Misalkan alat peraga bisa terjangkau oleh peserta didik dan guru-gurunya, seperti itu. Terus warna yang harus kontras, misalkan spidol ya. Dalam spidol nih, anak-anak misalkan bosen lihat spidol tuh warna hitam atau kapur tuh warna putih. Kita bisa variasi jadi warna merah, pink, kan ada nih spidol dan kapur berwarna. Itu biasanya lebih membuat anak semangat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu papan presensi peserta didik, ditempatkan di bagian depan sehingga dapat dilihat oleh peserta didik dan difungsikan sebagaimana mestinya. Jadi ketika presensi sebuah bisa dikatakan mading atau karton yang dibuat presensi peserta didik. Kan biasanya kita presensi di ini ya, di buku gitu, kayak dipanggil-panggil, misalkan Gias hadir, Sarah hadir, misalkan seperti itu. Nah, kita coba buat si presensinya itu di depan kelas. Jadi ketika disimpan di depan kelas, anak-anak yang tidak hadir tuh merasa, ini aku nggak hadir nih, ini karena aku sakit, misalkan karena di situnya sakit. Terus misalkan ada yang nggak hadir karena malas misalkan, terus temannya kan auto nanya gitu ya, kamu kok hari kemarin nggak hadir, kenapa ini Alfa, soalnya nggak bilang ke guru. Jadi ada rasa tertegur gitu dari temennya gitu, malu gitu. Itu bisa dijadikan referensi untuk kalian dan difungsikan sebagaimana semestinya. Jadi disesuaikan saja dengan peraturan dan ide kreativitas kalian. Seperti itu teman-teman. Segitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi selanjutnya yang ketiga yaitu
penataan dan keindahan kelas yang akan disampaikan oleh Saudari Futi. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penataan dan keindahan kelas. Penataan dan keindahan kelas perlu kita perhatikan juga karena itu akan mempengaruhi terhadap kenyamanan para siswa saat proses pembelajaran. Yang pertama ada hiasan dinding atau pajangan kelas. Hendaknya hiasan dinding atau pajangan kelas tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran. Kemudian ada penempatan lemari. Nah, penempatan lemari ini sebaiknya untuk buku di depan dan untuk alat peraga di belakang agar memudahkan untuk membaca buku, dan jika ingin memakai alat peraga tinggal menggeserkan buku dan mengambil di belakang agar terlihat lebih rapi. Kemudian yang paling penting juga, tak kalah pentingnya adalah pemeliharaan kebersihan, karena jika ruangan bersih maka nyamanlah jika kita akan melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada ventilasi dan tata cahaya. Nih, ventilasi dan tata cahaya ini ada ventilasi yang sesuai dengan ruangan kelas. Juga sebaiknya tidak ada yang merokok, dan pengaturan cahaya perlu diperhatikan agar saat proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik dan sangat nyaman. Terima kasih kepada Futi yang telah memaparkan materinya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu pengaturan peserta didik yang akan disampaikan oleh Ayuni. Kepadanya saya persilahkan. Nah, hal lain yang harus diperhatikan dalam pengelolaan kelas adalah pengaturan peserta didik. Nah, dalam pengaturan peserta didik ini kita harus memperhatikan berbagai aspek ya, pertimbangan. Yang pertama, misalnya kita harus mempertimbangkan tentang postur tubuh sang anak. Nah, kita harus tahu di mana harus menempatkan anak yang bertubuh kecil, di mana harus menempatkan anak yang bertubuh besar. Selain itu, kita juga harus memperhatikan apabila ada anak yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan atau dalam pendengaran atau apapun. Nah, kita harus bisa menempatkan mereka agar mereka dapat belajar dengan nyaman. Selain itu, kita juga harus memperhatikan jenis kelamin sang anak. Misalnya, apakah kita akan mengelompokkan sesuai jenis kelamin atau akan dicampur semuanya. Nah, sebenarnya dalam pengaturan peserta didik ini kita punya dua opsi besarnya. Yang pertama adalah dengan cara pembentukan organisasi. Nah, pembentukan organisasi ini bertujuan untuk melatih peserta didik agar belajar berorganisasi sejak dini, dan dalam rangka juga menciptakan ketertiban kelas, kita bisa mengajarkan mereka berorganisasi. Nah, misalnya kita bentuk ketua kelasnya siapa, bendaharanya siapa, atau yang lain-lain siapa. Atau untuk ukuran anak RA, kita bisa ajak mereka ikut dalam menciptakan kelas yang harmonis. Misalnya pembagian tugas, ada anak yang menyiapkan alat tulisnya, ada anak yang menyiapkan sarana pembelajaran seperti alat peraga, buku, atau lain-lain. Nah, dengan itu mereka belajar untuk bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada mereka. Nah, yang kedua adalah dengan cara pengelompokan peserta didik. Nah, pengelompokan peserta didik ini bisa kita bagi menjadi 3, yaitu pengelompokan berdasarkan waktu, pengelompokan berdasarkan sifat, dan pengelompokan berdasarkan kecepatan. Nah, di sini waktu di sini adalah kelompok jangka pendek dan kelompok jangka panjang. Misalkan kelompok yang memang dibuat hanya untuk saat itu saja, itu kelompok jangka pendek. Atau kelompok jangka panjang yang dibuat untuk misalkan jangka waktu 3 bulan, kelompoknya tidak akan diubah. Nah, yang kedua adalah sifat. Nah, kelompok ini dibuat berdasarkan sifat. Misalkan yang pertama, kelompok yang dibuat untuk mengatasi alat pelajaran, atau kelompok yang dibuat atas dasar intelijensi, atau juga kelompok yang dibuat untuk memperbesar partisipasi. Dan yang terakhir adalah pengelompokan berdasarkan kecepatan. Nah, berdasarkan kecepatan di sini maksudnya adalah mengelompokkan peserta didik yang memang cepat dalam menyerap materi, atau dari kelompok lain, kelompok peserta didik yang lambat dalam menyerap materi.
Nah, adapun dalam prakteknya atau dalam teknisnya dapat dengan cara yang pertama adalah pengelompokan yang diserahkan langsung kepada pendidik. Jadi dibentuk kelompoknya itu oleh guru. Yang kedua, bisa juga dibuat kelompok yang itu oleh peserta didik langsung. Atau yang ketiga, pembentukan kelompok yang itu adalah oleh pendidik tapi atas usul peserta didik. Mungkin sekian dari pengaturan kelas, pengaturan peserta didik. Terima kasih. Terima kasih kepada Ayuni yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat. Materi yang selanjutnya yaitu materi kelima, pendidik sebagai pengelola yang disampaikan oleh Gina. Kepadanya saya persilahkan. Pembahasan selanjutnya tentang pendidik sebagai pengelola. Sebagai pengelola pembelajaran atau learning manager, pendidik berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan peserta didik dapat belajar secara nyaman. Lalu, melalui pengelolaan kelas yang baik, pendidik dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh peserta didik menurut Ivorka Device. Dan salah satu kecenderungan yang sering dilupakan adalah merupakan bahwa hakikat pembelajaran adalah belajarnya peserta didik dan bukan mengajarnya pendidik. Nah, maka dari itu, Dalam melaksanakan pengelola pembelajaran, ada dua macam kegiatan yang harus dilakukan, yaitu mengelola sumber belajar dan melaksanakan peran sebagai sumber belajar itu sendiri. Sebagai manajer, guru memiliki 4 fungsi umum, yaitu merencanakan tujuan belajar, mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, lalu memimpin yang meliputi memotivasi, mendorong, dan menstimulasi siswa. Mengawasi segala sesuatu apakah sudah berfungsi sebagaimana mestinya atau belum dalam rangka pencapaian tujuan. Walaupun keempat fungsi itu merupakan kegiatan yang terpisah, namun keempat harus dipandang sebagai satu lingkaran atau siklus kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya. Masing-masing mempunyai kekuatan yang berbeda. Agar daya berkembang dan berfungsi harus dilatih. Perlunya kurikulum menyediakan pengalaman yang mengembangkan daya-daya tadi melalui belajar. Terima kasih kepada Gina yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu teori-teori belajar dalam beberapa aliran psikologi disampaikan oleh Gina. Kepadanya saya persilahkan. teori belajar dalam beberapa aliran psikologi. Yang pertama, teori psikologi klasik. Menurut teori ini, hakikat belajar adalah kita belajar melihat objek dengan menggunakan substansi dan sensasi. Teori klasik secara singkatnya, belajar sama dengan memperoleh pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk rangsangan. Teori psikologi daya jiwa manusia terdiri dari berbagai daya, mengingat, berpikir, merasakan, kemauan, dan sebagainya. Teori daya secara singkatnya adalah belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Dan itu pula menurut Jens Berliner 1984. Lalu teori mental stage, belajar adalah memperoleh pengetahuan melalui alat indera yang disampaikan dalam bentuk perangsang dari luar. Sedangkan teori mental stage, secara singkatnya, belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Dan teori psikologi behaviorisme. Melalui behaviorisme dapat dijelaskan kelakuan manusia secara seksama dan memberikan program pendidikan yang memuaskan. Dan yang terakhir, teori psikologi Gestalt. Teori psikologi Gestalt sangat berpengaruh terhadap tafsiran tentang belajar. Beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian adalah diantaranya sebagai berikut. Tingkah laku terjadi berkat interaksi antara individu dan lingkungannya. Terima kasih kepada Gina yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat. Selanjutnya materi yang ketujuh yaitu pendekatan dalam pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Intan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, ada beberapa pendekatan, diantaranya yang pertama pendekatan kekuasaan. Nah, pendekatan ini adalah
peranan pendidik di sini menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuasaan yang menuntut kepada peserta didik untuk mentaatinya. Di dalamnya ada kekuasaan dalam bentuk norma mengikuti untuk ditaati anggota kelas. Melalui kekuasaan dalam bentuk norma itulah pendidik mendekatinya. Nah, jadi dalam pendekatan kekuasaan ini, guru adalah pemegang kuasa. Nah, jadi karakteristik yang paling menonjol pada pendekatan kekuasaan dalam mengelola kelas adalah tampak adanya suatu ketaatan siswa pada aturan yang telah dibuat oleh guru. Dalam pelaksanaannya, guru mengontrol siswa dengan sanksi, hukum, dan bentuk disiplin yang ketat. Nah, gitu. Terus yang kedua, ada pendekatan ancaman. Nah, pendekatan ini pelaksanaannya dilakukan dengan cara memberi ancaman. Misalnya melarang, terus mengejek, menyindir, dan memaksa. Tapi menurut saya, dalam pendekatan ancaman ini mungkin terlalu dengan mengejek atau menyindir itu terlalu kasar lah untuk anak, bisa dibilang kasar. Nah, jadi pendekatan ancaman ini misalnya ini ada seorang siswa yang tidak mau mengerjakan tugas, maka di situ ada ancaman ya, ancamannya tidak membuat dirinya keberatan gitu. Jadi misalkan tidak mau mengerjakan tugas. Nah, guru misalkan jika tidak mau mengerjakan tugas, maka tidak boleh istirahat. Nah, mungkin seperti itu menurut pendapat saya. Terus yang ketiga, pendekatan kebebasan. Pendekatan kebebasan adalah proses membantu peserta didik untuk merasa bebas mengerjakan sesuatu kapan saja dan di mana saja. Nah, peranan pendidik adalah mengusahakan semaksimal mungkin kebebasan peserta didik. Nah, dalam pendekatan kebebasan ini bukan berarti pembiaran atau dibiarkan begitu saja. Nah, bukan berarti guru membiarkan anak belajar dengan bebas tanpa batas, tetapi pendekatan kebebasan lebih memberikan suasana dan kondisi belajar yang membuat anak merasa merdeka, merasa bebas, nyaman, penuh tantangan, dan harapan dalam melakukan belajar. Itu. Terus ada juga pendekatan resep atau cookbook. Nah, pendekatan resep ini itu dilakukan dengan mendaftar apa yang harus ada dan apa yang tidak boleh dikerjakan pendidik dalam mereaksi semua masalah atau situasi yang terjadi di kelas. Jadi, pendekatan ini lebih terpacu kepada buku gitu. Misalkan buku, misalkan dari apa yang kita lakukan dari A sampai Z gitu, dari pertama sampai beres itu kita terpacu kepada buku. Kalau pendekatan resep atau cookbook. Nah, yang selanjutnya pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik, dan pemecahan diperlukan bila masalah tidak bisa dicegah. Nah, jadi pendekatan pengajaran ini pada guru sangat dominan di sini sebagai aktor utama kalau dalam pendekatan pengajaran. Nah, pendekatan pengajaran dimaksudkan agar muncul peran guru secara efektif untuk melakukan pencegahan atau penghentian perilaku siswa yang mengganggu atau kurang baik dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi pendekatan ini itu adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran dengan baik. Tuh. Terus yang selanjutnya yaitu pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan pengubahan tingkah laku. Nah, pendekatan ini sesuai dengan namanya, pengelola
Pengelolaan kelas di sini diartikan sebagai suatu proses mengubah tingkah laku anak didik. Peranan pendidik ialah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Nah, misalnya mengembangkan bahwa kita itu harus saling tolong-menolong, harus saling memberi, harus saling membantu, dan yang lainnya. Nah, dan mencegah tingkah laku yang kurang baik. Misalnya, si A suka jaga ke si B. Nah, kita mencegah bahwa perilaku tersebut kurang baik atau tidak baik. Nah, yang selanjutnya, pendekatan sosio-emosional. Nah, kalau pendekatan sosio-emosional itu sosial dan emosi dan emosional. Nah, jadi pendekatan ini merupakan suatu proses menciptakan iklim sosio-emosional yang positif dalam kelas. Sosio-emosional yang positif artinya adanya hubungan positif antara pendidik dan peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik. Ya. Jadi ada hubungan antara pendidik dengan peserta didik dengan peserta didik gitu. Jadi sosio-emosional ini melingkupi sosial. Jadi keterlibatan antara teman satu dengan teman yang lain. Nah, di sini pendidik adalah kunci terhadap pembentuk hubungan pribadi dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Gitu. Terus jadi kalau sosio-emosional itu adalah suasana hati yang saling menghormati, baik itu antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa gitu, menghargai dan mencintai gitu. Sebagai sebuah komunitas belajar penting dan menciptakan hubungan sosial untuk proses pembelajaran gitu. Terus ada pendekatan proses kelompok. Nah, kalau pendekatan proses kelompok atau kerja kelompok, pada pendekatan kerja kelompok, guru berperan sebagai pendorong terciptanya kerjasama kelompok. Nah, jadi pengelolaan kelas dengan proses kelompok memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif. Nah, jadi kalau dalam pendekatan kelompok ini, jadi jadi guru harus menciptakan kondisi yang memungkinkan belajar itu menjadi produktif dan efektif gitu. Terus misalkan dengan pendekatan kelompok, guru harus mempertahankan semangat yang tinggi, terus mengatasi konflik dan mengurangi masalah-masalah pengelolaan kelas. Terus yang terakhir ada pendekatan pluralistik. Pendekatan pluralistik adalah pengelolaan kelas yang Jadi pendekatan ini lebih menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali kelas atau guru dalam memilih berbagai pendekatan. Seperti misalkan, jadi kalau pendekatan pluralistik ini lebih kepada bagaimana situasi kondisi di kelas gitu. Jadi guru itu harus menggunakan metode pendekatan yang mana, misalkan pendekatan sosio-emosional, pendekatan kerja kelompok, ataupun yang lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Selanjutnya ke materi yang ke-8, yaitu tujuan pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Ahsani. Kepadanya saya persilahkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahsani Takwim. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas bagi peserta didik. Yang pertama, mendorong peserta didik mengembangkan tanggung jawab individu. Yang kedua, membantu peserta didik mengerti akan arah tingkah laku yang sesuai dengan tata tertib kelas dan melihat atau merasakan teguran pendidik. Tujuan pengelolaan kelas bagi pendidik. Yang pertama, mengembangkan pemahaman dalam penyajian pelajaran dengan pembukaan yang lancar dan kecepatan yang tepat. Yang kedua, menyadari kebutuhan peserta didik dan memiliki kemampuan dalam memberi petunjuk secara jelas kepada peserta didik. Mungkin itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ahsani yang telah menyampaikan materinya, semoga bermanfaat. Selanjutnya, materi terakhir yaitu prinsip-prinsip pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Nurul Aisyah. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Nurul Aisyah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pengelolaan kelas. Nah, dalam pengelolaan kelas ini ada 6 macam. Yang pertama itu ada kehangatan dan keantusiasan. Nah, kehangatan dan keantusiasan pendidik dapat mempengaruhi situasi kelas dalam aktivitas belajar mengajar yang optimal. Karena jika si pendidik akrab dan dalam kegiatan proses belajar mengajar, maka peserta didik juga akan lebih mudah dalam melaksanakan proses pembelajarannya. Karena dalam pengelolaan kelas ini harus adanya keakraban juga antara peserta didik dan pendidiknya. Terus yang kedua ada tantangan. Nah, tantangan ini yaitu suatu tindakan yang dapat menantang dan meningkatkan gairah peserta didik dalam memusatkan perhatian dan minat peserta didiknya. Akan terpelihara juga kefokusan si pendidiknya dalam kegiatan proses belajar mengajar, sehingga pendidik juga tidak hanya belajar seperti biasa saja, tapi harus ada tantangan bagi peserta didiknya gitu. Terus yang ketiga ini ada bervariasi, prinsip dari pengelolaan kelas. Nah, bervariasi ini yaitu proses belajar mengajar dengan adanya media, gaya pembelajaran yang berbeda atau bervariatif. Ini sebagai sebagai acuan bahwa dalam proses belajar mengajar itu tidak hanya dalam satu metode atau gaya belajar saja, karena ini salah satu proses dalam belajar mengajar agar terhindar dari kejenuhan proses belajar mengajar peserta didik dan bisa meningkatkan kreativitas juga bagi pendidiknya ataupun peserta didiknya yang dapat mempengaruhi aktivitas belajarnya juga. Nah, dan peserta didik juga akan lebih fokus dalam proses belajar mengajar. Makanya seorang pendidik juga harus harus meningkatkan kreativitasan dalam proses belajar mengajar agar anak bisa lebih senang dan gak jenuh di kelas gitu. Nah, yang keempat, kita bisa lihat ya di PowerPoint ini ada keluasan. Nah, seorang pendidik dalam proses belajar mengajar itu harus mempunyai tingkah laku yang luas terhadap peserta didiknya, karena dalam hal ini tuh dapat menciptakan keefektivitasan dalam belajar mengajar. Efektivitas di sini bukan hanya ke peserta didiknya saja, tetapi ke pendidiknya juga akan berpengaruh gitu. Terus yang kelima sekarang ada penekanan pada hal positif. Nah, dengan adanya penekanan dalam hal positif untuk menghindari pemusatan perhatian peserta didik pada hal negatif
seperti menghindari ocehan, celaan yang kurang wajar gitu dalam proses belajar mengajar, dan dapat juga memberikan penguatan terhadap tingkah laku siswa, yang penguatan di sini ya dalam hal positif gitu. Karena kenapa harus ditekankan dalam hal positif bagi peserta didik? Karena dalam hal ini tujuan dalam proses belajar mengajar itu mengarahkan peserta didik untuk yang lebih baik, baik dari perbuatannya, tingkah lakunya, sifat gitu. Tidak hanya dalam akademiknya saja yang meningkat, tapi pola pikir dan sifat dan moral yang paling penting itu. Terus yang keenam ada penanaman, dan yang terakhir nih ya, terakhir ada penanaman disiplin diri. Nah, tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik dapat mengembangkan kedisiplinannya dan dapat melaksanakan tanggung jawab bagi seorang pelajar gitu. Kan dalam hal ini akan melekat gitu kedisiplinan, tanggung jawab akan melekat bagi kehidupan untuk masa depannya gitu. Makanya untuk meningkatkan atau agar anak itu bisa disiplin, bisa melaksanakan tanggung jawabnya, itu harus dilatih dari sejak dini gitu. Dari mulai sejak TK, ya dari mulai sejak umur-umur golden age ini gitu. Karena ya sangat penting gitu bagi kedisiplinan bagi dirinya gitu. Karena itu yang paling penting, kedisiplinan. Dan tanggung jawab juga harus dipelajari gitu, harus ditekankan bahwa peserta didik tuh hak dan kewajibannya apa. Mereka harus tahu gitu. Tidak hanya kewajibannya saja yang harus dilaksanakan, tapi anak juga punya hak dalam hal tersebut gitu. Terima kasih pemaparan materi terakhir dari saya tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Aisyah yang telah menyampaikan materinya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara. Presentasi SBM kelompok 5 tentang pengelolaan kelas telah selesai. Semoga bermanfaat. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.